Ya, Anda masih bersama kami di Hot Economy. Saya ke Pak Adi. Pak Adi, kira-kira seberapa optimis Anda melihat untuk pertumbuhan ekonomi di 2021 nanti dan apa yang harus dipersiapkan oleh baik itu pengusaha Mamin dan juga pemerintah, Pak Adi? Oke, saya lihat industri makanan minuman saya tetap optimis meskipun banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi ya. Pemerintah sudah punya niat yang baik dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini dan mudah-mudahan PP-nya bisa segera direalisasi ya. Dan yang kedua, saya mengharapkan tingkat konsumsi masyarakat ini bisa terus ditingkatkan, di mana kelas menengah atas itu diberikan kondisi yang nyaman dan aman untuk mereka bisa membelanjakan dengan baik, yang menengah bawah tetap disupport oleh pemerintah, dan kemudian regulasi antar kementerian lembaga diharmonisasi, disinkronisasi agar perekonomian ini bisa cepat pulih. Jadi program pemulihan ekonomi nasional ini perlu dukungan semua pihak. Tidak bisa hanya 1-2 kementerian, tapi harus keseluruhan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan semua stakeholder bisa bergerak bersama-sama sehingga optimisme ini bukan hanya sekedar optimisme, tapi bisa direalisasikan dengan baik. Oke, dan Pak Toto, saya yakin industri makanan minuman bisa tumbuh mungkin sekitar 5-7% di tahun 2021. Oke, 5-7% di 2021. Ya. Pak Toto, apakah lemahnya konsumsi menengah atas ini juga berpengaruh di sektor properti dan kira-kira outlook-nya seperti apa di tahun 2021? Kalau intinya kita optimis dengan kondisi yang di atas rumah sederhana sampai dengan 1 miliar sudah begitu konsisten di market, kita tinggal pertahankan untuk 2021 itu bisa tumbuh. Kenapa saya sampaikan itu? Karena juga selain pertimbangan dari masyarakat masalah kondisi perumahan dia lebih ke arah memilih yang tipe kecil, tapi juga karena mereka juga pertimbangan dari survei kami bahwa harga properti di Indonesia itu sejak 2013 sampai dengan 2020 ini relatif stagnan. Jadi kalau kita bandingkan dengan harga properti di ASEAN aja, itu sudah berbeda jauh. Sehingga market melihatnya, karena properti itu dianggap sebagai investasi, melihatnya itu sebagai prospek untuk investasi. Sehingga banyaknya membeli, tapi karena ada risiko COVID, mereka membelinya yang tipe kecil. Nah, kalau ini kita konsisten, ini akan mengarah juga ke yang tipe besar. Yang penting adalah OPL dan RBP keluar, dan juga himbauan saya untuk pemerintah daerah tidak membuat regulasi-regulasi yang aneh-aneh, sehingga tidak membuat sentimen market jadi negatif. Itu aja, terima kasih. Oke, baik. Dari sektor Mamin dan juga properti ini semua optimis bahwa tahun depan pertumbuhan akan lebih baik. Dari Mas Joshua sendiri melihat apa kira-kira kunci agar ekonomi kita benar-benar rebound di tahun 2021? Ya, saya pikir yang pertama adalah game changer-nya adalah vaksin itu sendiri. Vaksinasi ini tentunya akan sangat menentukan pemulihan ekonomi Indonesia di tahun 2021. Dan tentunya kita tahu bahwa yang menyebabkan aktivitas ekonomi baik dari sisi permintaan ataupun penawaran produksi ini yang terhenti di tahun 2020 ini adalah virus itu sendiri. Jadi kita berharap dengan adanya vaksin ini tingkat keberhasilannya cukup tinggi sehingga kita berharap bahwa pola belanja masyarakat kembali normal kembali, sehingga kita harapkan nanti dampaknya tentu akan positif ya pada sektor properti, karena untuk yang untuk jangka pendek ini tentunya tadi yang menengah ke atas itu tadi mungkin masih menahan untuk investasi di properti. Nanti ke depannya kalau tidak ada kecemasan, tidak ada ketidakpastian, tentunya konsumen pun juga tentunya akan berinvestasi di properti. Yang kedua juga terkait dengan Mamin, tentunya ini menjadi industri basic ya. Artinya makanan minuman ini juga tentunya saya sepakat bahwa tadi investasi di sektor Mamin ini masih tetap tinggi. Artinya karena seiring juga dengan middle income class yang tetap tinggi ini, tentunya demand-nya masih akan tinggi juga. Jadi secara umum keseluruhan 2021 kita juga memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi pun juga akan cenderung meningkat ya. Pemerintah dalam APBN menargetkan 5%, lembaga internasional IMF, World Bank dan juga ADB juga memperkirakan juga akan tumbuh positif. Tentunya ini didasari tadi oleh pulihnya kembali konsumsi, sehingga sisi produksi ini akan kembali bergeliat dan pada akhirnya
kita berharap pertumbuhan pemulihan ekonomi ini juga akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Baik. Terima kasih Mas Joshua, Pak Adi dan juga Pak Toto sudah bergabung di Hot Economy. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Jangan lupa saksikan serial diskusi Economic Outlook 2021 yang diselenggarakan oleh Berita 1 Media Holding mulai 24 hingga 26 November 2020. Sejumlah menteri bidang ekonomi akan hadir sebagai pembicara. Event ini dapat Anda simak melalui berita1.com, YouTube dan Facebook Berita 1 mulai pukul 9.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Saya Andra Lesmana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Tetap jaga jarak dan pakai masker. Terima kasih. Sampai jumpa.